Jebo, saya Sion. The story never been told. Iya. Yuk. Yuk. Siap. Om Dod sehat. Sehat, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Sehat. Mang Dod, Mang Did. Awis tepang ya. Awis tepang ya. Bin long ya. 200 purnama ini enggak ketemu. Asli. Asli. Terakhir ketemu teh di radio. Yalah. Orang zaman di Kalimantan, Star Ulin. Star Ulin ya. Kamu pindah ke Jakarta enggak sih? Sekarang ini teman ngobrol nih, teman ngobrol ini ditemani nih sama Om Rodi. Om Rodi Dido. Om Rodi Dido di mana ini teh? Interval. Sekarang kita di interval ya, di interval Pasar Sarijadi. Pasar Sarijadi. Wah, ini manajemen intervalnya terbaik ya sebenarnya. Ya. Kopi ada, Kopi ada. makanan banyak, Ramen banyak ya. Kok jamu enggak ada? Kalau jamu 11 ya. Ada ya? Tahu gitu tadi berangkat dulu ke toko jamu. Dekat. Abonging ke toko jamu. Nah, ini episode berapa nih, Bu? Kesekian kali ya. 2018 ya ini ya. Nah, kita mengundang Om Rodi Dido ini nih. Banyak yang harus dibicarain lah ya. Ya, ngobrol-ngobrol. Siapa Apakah tuh? dari subculture nih, dari subculture skinhead, terus subculture yang akar ke bawah nih. Jadi akar ada berpolitik juga gitu Ya, kan. Nah, oke. kita tanya Ideologi ya. sebagai vokalis X atau apa sih Real Enemy? Ekonomi nggak pernah bubar. Nggak pernah bubar. Orangnya sibuk Real kerja Enemy, aja. Real Enemy sama Brawlers. Ya sekarang di bolos. Ya. Ya yang bubar Combat aja, Combat 34 tuh yang udah bubar itu. Combat 34 udah bubar, berarti Berarti sama yang Sila ya. yang gitu masih ya. jalan apa? Yang Ya. masih Sila ya Combat 34 Ya, ya. jadi Combat 34 mah lebih ke Real Enemy yang ada di Bandung sama Project. Combat disatuin jadi Bolos 84. Bolos 68. Lo Brawlers 68. Sama Pak Boror masih. Apa mah ajang gimana caranya nyetel musik yang kita suka, mabok gratis. Nah, Dan nggak nyampe duit. Tapi alhamdulillah jadi duit. Nah, ini awalnya emang tidak nyampe duit. kena kaos oke aman kan ya? Nggak usah alhamdulillah eta. Makasih ya Bandung Boys Club. Dipakai jargonnya. Nah, ini kita bercerita tentang apa dulu nih yang awalnya nih? Ini dulu sponsor dulu. Oh, sponsor dulu? Sponsor dulu. Kok nggak ada sponsor alkohol sih? Biasanya tuh langsung ke Ke pembahasan. Oh, ngobrol. siap. Berhubung sekarang kita sponsor dulu suka agak telat ya. Kita ada Derby Potato nih. Nah, ini tuh Derby Potato asalnya tuh dari kan sekarang lagi pandemik ya. Ini tuh alamatnya tuh di buat yang apa mau beli ya? Iya, buat Instagramnya negeri, ada Derby. Derby_potato. Betul. Di Twitternya juga Derby_potato 21. Nah, ini Dinanya. Tadinya nggak akan ngomong dulu kan. Iya. Coba dulu baru bicara, berhubungi sama cuek, pedenya bebas itu. Dan gaya lagi. Coba pisan sih. Cocok ini. Harganya 10.000. 10.000-nya? Nah. Oh, dari dulu belum di Sugan aing sakieu sih na. Kadieu. Bro, nanti nunjieun culai pisan. Bener lagi ya. Geus aya di dieu tuh ternyata dipindahkeun. Bah, anu menariknya tuh itu. Yang menariknya tuh apa Ada dari edukasi packaging-nya. Di belakangnya tuh ada, tahukah kalian? Ada golf lah, ada apa itu tuh? tenis. Ada tenis, ada apa kan? Kalau sekarang kan golf kan lagi in sih. Lagi in. Dari rambut asalnya kan, terus jadi ke lapangan dari gitu. belah tengah jadi golf ya. Derby Potato ya. Sebagai itu. Nah, sama ini organize, agensi semuanya komplit. ada lagi hari ini ada makanan Waduh, ramen. asa banyak ieu nya malam minggu teh nya. Ini namanya Ramen Harayu. Ramen Rahayu. Ya, bisa di follow juga di Ramen Harayu. Ramen Harayu ini ada di Jalan Pangalengan nomor 486, Jalan Raya Lingkar Bojong Sereh nomor 580 Bandung, sama Jalan Kiai Haji Mustofa nomor 400 Kahuripan TSM. Ramen Harayu. 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 Nge-mix Sunda jeung Jepang. Nah, Ramen Harayu ya. Tah terima tinggal kasih. kuahna berarti nya. Ya, tinggal kuahnya ini nanti di bawah ada nih Ramen Harayu ya, bisa di follow, beli di sana juga. Tuh. Ramen Harayu. Nanti mau dicoba nih. Pasti Dihaneutkeun mantap dulu ya, ini. dihaneutkeun dulu. Siap. Iya nanya kuah nanya. Kuah. Nah, cos langsung Nah, aja kita buat- tanya-tanya. Buat pertanyaan pertama nih. Bingung sih pertanyaan pertama, jebo dulu aja lah. Sibuk ke motor sekarang sibuk motoran. Ya ini mah Ada duit lebih. Hah? Ada duit lebih lagi. Oh, ada duit lebih lagi. Nah, di dulu sana. dulu juga ada duit lebih jadi Vespa. Dulu Vespa Big Five masih murah. Bakat ku butuh teh nih kan dikecilin semua.
Kecilin. Nah, pas mau digedein lagi, udah nggak sanggup beli bahannya juga. Vespa apa? Spartan, XL 200, Big Frame, PS. Saya beli Big Frame PS, PX ya keluarga itu. Ayeuna nu manualnya. Ayeuna Matic. Lain matik. Matik. Kalau itu tinggal Zip masih ada. Oh, Zip masih ada. Bro, Jeep harganya lumayan ya. Udah saya jadi motor balap sekarang. Mesinnya udah setengahnya udah mesin bukan beat karbu. Nggak mau diturunin apa soal sekalian. Bukan saya nyetir, saya udah nggak berani. Nah, oh iya nanti Saya nggak mau jalin nanti. Ini udah hilang bahas. seperempat. Masa mau hilang semua? Nanti kita bahas. Ya, berarti motor itu cuman hobi yang menghasilkan lah ya. Jual beli. Nggak menghasilkan, rugi aja itu semua. Oh, rugi sebenarnya. Dulu tadi Hobi micenan duit itu. Oh, hobi buang uang berarti ya masuknya. Ya. XL 200 itu terakhir saya udah habis 11 juta, pasaran 16 saya jual 11,5. Rugi kan? Rugi. Terus yang terakhir, motornya rada Oh, motor itu England gitunya. Enggak, Bukan motor Jepang itu ya maksudnya custom kayak custom klasik lah gitu. Itu mah ada Japanese style lungsuran dari SIA dari kakak saya. Kakak saya udah nggak mau pakai ada case lah dengan otoritas. Dan mereka biar duit pisan, akhirnya udah gue nggak mau pakai motor lagi nih, lu yang urus. Nah, kasih aja. Motor non? XS 6,5 ya mah. Seberapa harganya? Mesin Edannya kayak oke. mesin aja kalau dulu cuman 20 jutaan mesin. Mesin udah rebuild ya. Sekarang udah sama karbu tuh 45 gitu, 45 mesin aja. Edannya tahun? Yang di rumah tuh tahun 81 yang spesial kalau nggak salah. Ngerinya harganya? Motor. Ya. Dan berikut itu ya yang kosong. udah kosong terus we di custom terus. Udah penasaran kan? Tanggung saya teman sampai akhirnya belum beres-beres gitu. Belum. Karena hobinya membuang uang itu. Iya itu. Ya. Abangun weh, ayo jadi. Pakai jarang. Nah, ini ada pertanyaan titipan dari Kak Adi ya. Apa tuh? Bisa ceritain nggak tangan Adido? Oh iya ini. Yang tadi nih, yang tadi kita bahas. Itu kenapa? Ini kalau dulunya tahu bukan skena Jakarta ya. Tahu Jakarta tahun 2000-an awal lah, 2010 itu tahu pasti tahu Marto Jalan Biak. Marto Jalan Biak. Marto Jalan Biak. Di Jalan Biak itu di daerah kota itu ada jalannya segede jalan ABC lah gitu. Nah. Itu kang obat pakai gerobak semua. Nah, itu deh kalau kita belanja anti depresan, nggak apa-apa nih ya? Iya. Tuh naon bebas ya. Kita belanja anti saya nggak bilang merek anti depresan. Anti depresan mah aman. Iya, anti depresan itu ngasih 100.000 bilang nasi kuning atau apa? Harusnya misalnya dapatnya cuma 2 lembar, dapat bisa 2 lembar. Emang lebih duitnya, bonusnya banyak. Oh gitu. Dapat yang lain-lain lagi. Camellia misalnya. Ketika itu gara-gara si Jiho, saya jadi suka Camellia dan dibuat beer mix. Tahu kan beer mix? Iya, beer mix. San Miguel pakai Camellia setengah. Ya, waktu di itu lah. Ya, enak ya. Mana? Angklung gitu kan. Nah, itu yang bikin angklung. Waktu di deket si Anonim dulu tuh kan sini tuh. Di Camden. Nah, Camellia itu enak sekali ya Camellia kan. Angklung gitu. Itu belum pernah nyoba saya. Itu mah pas hari kejadian itu kita lagi Jakarta. Berarti di Jakarta. Saya kerja Jakarta tuh 2006 2011. Terus balik ke Bandung. Kerja lagi Jakarta 2017. Nah, itu ke zaman itu zaman Marto. Saya pasti selalu punya lah. Punya stok anti depresan aja gitu. Nggak pernah enggak gitu. Pas awalnya cuma si yang nasi kuning. Lama-lama karena si Jiho ngenalin itu, wah ini enak nih dengan beer mix. Saya nyetok itu juga. Itu yang bikin ngaco. Motor saya mah pelan loh, itu Zip. Saya masih standar. Saya dulu pakai Piaggio Zip. Masih belum di standar. Masih belum di standar sama sekali. Mesin cuma 65 cc karena yang motor saya itu adalah Zip Zip buatan Cina tapi yang buat pasar Itali. Oh, jadi bukan langsung ke sini gitu. Bukan yang buatan Vietnam. Kalau yang buatan Vietnam itu adalah yang dimasukin oleh Saluyu, Vespario. Ya paling kan kalau nggak salah Vietnam kan masukinnya ke Thailand terus Indonesia paling kan. Oh itu kan karena saya beli dan motor yang masukin dan motor kan dia ngambilnya langsung buat yang pasar Itali kan. Nah, LML gitu kan. Nah, itu motornya 65 cc. Atau pas saya bawa ke Jakarta dari Bandung tanjakan Cipanas, paling manteng. Saya udah gaspol anjing 60.
ibu-ibu pakai Honda Beat lewat nyusul biasa aja, anjing rahat anjing. Ngelaun ge motor gua. Nah eta motornya laun. Hari itu saya Camellia 3, nasi kuning 5, minum banyak, ya udah. Kamarkaan juga nanti. Kamarkaan. Di mana itu teh pas itu di flyover tendean. Tendean. Pulang dari Beer Garden Benda. Dulu Beer Garden pertama kali cuma ada di Benda dekat Kemang. Dari situ. Gara-gara si Icu lagi dideketin sama si gitarisnya Bestiality, kalau nggak salah, si dokter Siman. Ya. Si dokter. Berarti udah pulang dari Singapura ya? Ya, enggak waktu itu dia udah balik dari Singapura, benar. Deketan, jadi si Om Ido, saya lagi nongkrong di Quickening Bangka. Nah, nyamperin si Icu teh. Om, ini si Iman kenal? Apa ini? Coba nengkep gua mulu. Ya udah aku mau curhat lah, ayo tuh kemana kita ke Benda we. Gua ke Benda. Kali waktu itu si Icu masih sebagai pasien juga. Berbagi lah gitu ya. Sebenarnya saya hari itu udah makan 2 Camellia teh. Makan lagi 1, terus belum lagi si nasi kuning ada di sana minum ketemu si ada mantan pacar almarhum Utut. Ya. Utut anak Bona. Udah meninggal kan. Nah, ketemu si siapa namanya? Si Ningrum. Om, apa deh saat anjing cekokin. Minum aja. Selesai. Padahal motor di Bangka, di toko. Si Iman nggak nawarin. Udah lu balik sama gua enggak, gua masih sanggup. Aman-amannya biasa. Sadar udah orang mah. Sadar. Belum cekipnya. Udah mulai sih. Pakai motor itu dari Bangka sampai kecelakaan itu saya udah jatuh 4-5 kali padahal. Jatuhnya nggak ngebut. Begitu bukan ngebut. Berarti udah. Kata orang gitu ya. Jatuhnya udah jatuhnya bukan jatuh gitu ya, bukan. Maju deh. Ketika maju set atau ada mobil berhenti kan orang nggak remnya bag gitu. Tapi itu langsung kena ini ya. Karena itu teh gini pas tanjakan terakhir yang mau ke Gatsu. Kan habis Transtv itu naik kan terus ke kanan kan masuk tol kanan. Ada mudun ya. Bukan karena mudun. Jadi pas saya ambil kiri. Ini mobil di depan saya ada mobil. Dia ambil kiri. Dia kayaknya lupa mau masuk tol. Dia ambil kanan. Saya kaget. Saya takut ketabrak. Saya bantingin ke kiri. Das. Railing jembatan. Gini deh. Ini sobek. Jadi ya gitulah. Katanya saya udah hampir jatuh ke tol kan di bawah tol. Sama supir taksi ditarik. Saya nggak ingat itunya. Nah saya ingat anjing motor aing nggak goleh di tengah. Jam 12 menit gitu. Ya, jam 12. Itu mah langsung sadar kan? Nggak kerasa. Ya, sadar kan? Iya, tapi karena masih ada si endorfin, jadi sakitnya nggak kerasa kan pasti kalau ada endorfin. Postingannya lihat. Itu tuh di rumah sakit pas pagi-pagi. Ininya masih yang ini ngaplek nggak? Yang ini disambung, ini habis. Ngaplek gitu. Tahun 2000 berarti enggak? 2011. 2011. Saya langsung nyokot motor, tangtungkeun motor teh getihan ngaplek. Ini masih getihan, yang belum dewasa. Motor nyala. Pas saya mau maju supir taksi manggil, "Mas mau kemana?" Rumah sakit Tebet kan dekat. Mau ke rumah sakit Tebet, rumah sakit Tebet. Jangan Mas, itu darahnya banyak. Ngebleng aja langsung. Bangun-bangun udah di kamar. Ini lagi dibendem. Terus dibendem. Tapi terpegat kan ya? Yang ini kan ngaplek. Ya, cuma ketempel sama kulit yang ini nih. Ini udah gini, udah gitu tuh. Dan dokternya datang jam 10 gitu, dia cek. Dia cuma ngecek pakai jarum. Tak. Ya, ini udah pasti lah, ini mau udah rawing gitu ya. Tak, kerasa nggak? Saya kerasa ada yang menyentuh gitu, tapi tidak kerasa sakit, kerasa. Wah goblok nih perawat katanya. Tadi subuh perawat telepon, dia bilang ini amputi harusnya dibuang semua gitu ya. Ini mah masih bisa selamatin, tapi jangan 50-50. Kalau memang ini ternyata setelah disambung tidak bisa, ya otomatis amputi nggak apa-apa dok, yang penting usaha dulu. Udah. Zaman itu teh, pokoknya Vespa LX baru keluar tuh, harganya sekitar nggak usah dulu 29 ya. Ini habis perawatan dengan operasi 32 juta. Saya anak kedua baru lahir. Baru 3 bulan, lagi habisnya duitnya kan. Ini nggak ulang aing, untung ilmu gitu. 2 minggu kemudian saya dipecat. Gara-gara? Industrinya kan saya dulu kerja di MBT, inget nggak? Ringbackton teh, perusahaan Ringbackton. Kan yang di Labaya Bunda Maya dulu, Maya Estianti. Sama si atas vokalis Padar tuh. Si Upi oke. Tapi teteh Suping sama mana orang sama mana gitu. Oh gitu.
Sabita teh. Eta, pokoknya eta apa sih orang teh? Pas etatnya. Salahnya itu karena kebanyakan Nah, motornya sih pelan, yang bawahnya kenceng. eta. Bahaya Bener, berarti ya? dua-duanya gini. Nah, the business, drinking and driving. Sobat fun. pain. Sobat pain bukan fun ya. Sobat pain. Kami oke gitu. Oh, berapa kali ya? Eta drinking and driving sobat fun ya. Udah Kalau biasa. dengerin lagu mah emang enak apa. Makanya saya mempelajari ilmu black magic dari Kubang. Itu penting itu. Asli kalau di bar itu ilmu black magic itu kepake. Kalem bentar. Bentar, naon deh. Jadi kalau saya ke Halfway, tas pasti saya titip di kasir kan. Pasti, wow kamu udah dari Yani, udah ada owner, udah tahu, wah botol semua. Anjing nggak akan bener ini mah. Kemana kapal kola ke depan, bisa buat tas pulang. Eta drinking and driving sobat. Sebenarnya lebih ke tahu batas diri. Betul. Dan niat awal. Kalau Betul, niat awal betul. pengen habis-habisan ya udah saya sampai tepar gitu. Kalau niat awal emang cuma mau minum, ya udah tahu kapan untuk stop gitu. Kapan untuk menolak, kapan untuk pura-pura minum. Benar. Pura-pura minum tuh di saat kita dicekokan, orang yang ngebaliar piceun, tong diinum gitu. Daripada Tong dilebar-lebar gitu, jabatan manehna tepar gitu. Leheung tepar. Kecelakaan kan? Ciloko, selesai. Wassalam Ciloko. 32 juta Ya, jual motor di. Aduh. selesai. Untung kan, untung masih keneh. Otak urang mah tenan naon anjing. Nya motornya masih Kan aman. ada sungkul si yang sebelah kanan. Akur kayak gitu. Terus si kapstang cuma dudukannya patah udah aja nggak ada yang harus dilepas nggak ada. Nggak ada apa-apa motornya. Sarua berarti akur. Cuma saya pas saya Motor kamu bawa ke kita Bandung naon? saya benerin saya cuma beli kapstang doang. Beres, ya. Guys, goblok. Aingna 30 jutaan. Zaman itu ya 30 juta zaman itu sekarang sekitar 100 juta lah. Oh iya. Kalau 10 tahun kemudian mah. Nah, jadi jangan begitunya ya, jadi Jangan. tetap kontrol aja. Bener. Kalau kamu mau niat mabok, coba ajak temen yang nggak suka minum, betul. Jadi misalnya mau mabuk ya. Kalau enggak, kamu kalau mau mabok jangan membawa kendaraan. Mending buat sekarang kan. Betul. Bonceng Kendaraan umum banyak. Ya, Oke. kalau udah yang mabok, teman-teman pasti culek. Setong di pikiran. Yang penting apa namanya ada kendaraan umum banyak. Betul. Gojek, apa semua mau kok. Gitu aja. Kalau mau niat mabok, kamu niatnya mabok ya. Gitu. Masalah kesempatan nggak mungkin 2 kali ya. Ya, Nah, Ah. itulah mabok. Nah ini baru pengalaman awal-awal nih. pengalaman awal udah panjang nih, luar biasa. Sekarang kita ke musiknya Nah, Sebagai apa? Real Enemy, vokalis Real Enemy. Sebagai apa? Saya mah Sebagai vokalis Real Enemy. penikmat musik. Penikmat musik, terus penyanyi vokalis Real Enemy. Real Enemy tahun berapa sih? 98 pas kuliah. Itu mah band teman-teman kuliah. Zaman aja si Mursinya Bisa kampus kan juga. di Bandung tapi itu ya. Bukan, Jatinangor. Teenager. Jatinangor. Bukan Bandung, Jatinangor. Jatinangor ya. Lah dulu gersang anjing main 8 mah benar naon goblok. Teenager. Ah. Sebenarnya tah Real Enemy. Terus Real Enemy nggak akan matinya ya temannya. Nggak akan. Terus ada Combat Combat 34. Combat 34, terus ada yang Brawler- terakhir tuh Brawler. Brawler ya? 98. Nah, itu bisa diceritain nggak? Dari rangkaian Kalau Real Enemy mah karena sama ketemu masuk kuliah 98. Bentar, paling waktu dulu tuh pernah ada kompilasi deh, Real Enemy itu ikut kompilasi. Reotik ya. 2 lagu. Dan itu nggak tahu masalahnya kemana. Berarti itu tahun 98 start A. 98. Ngeband Maya pas kuliah weh. Soalnya saya sempat nggak di Indonesia. Saya dulu saya punk. Terus tertarik ke hardcore. Saya jadi terus sempat dikasih kesempatan, kasih rezeki, saya sempat ke luar ke Australia. Di situ kan informasi lebih terbuka dan internet sudah ada. Lab komputer di kampus juga bebas, 24 jam boleh pakai. Walaupun zaman itu masih GeoCities ya. Orang-orang bikin blog tuh di GeoCities ingat saya. Sharp lah apalah. Dan saat itu saya lagi ngedengerin hardcore. Karena saya mainnya sama anak hardcore di sananya. Seringnya ke gigs hardcore gitu. Karena saya masih rancu dan saya pengalaman pertama seminggu pertama di Australia itu saya dimaki-maki sama bule. Nah, gara-gara Karena saya Asia. Oh. Di kota lagi, di kota dalam artian kalau di Melbourne, itu dulu di Melbourne ya. Tapi saya bukan di kota Melbourne, saya model kayak di pada lapangnya lah ya. Tinggalnya karena mahal kalau di Melbourne kan kota kan cuma radius 8 km persegi.
lagi telepon umum kan di sana telepon call bisa telepon Indonesia kan, saya lagi ngantri. Terus dimaki-maki sama bule, saya bahasa Inggris belum lancar ada, gitu ya. Kalau bahasa Inggris Lia bisa, kalau bahasa Inggris speakingnya Australia kan beda, pisan. Dan sayanya sekolah lagi anjing ngomong naon gitu kan. Dimaki-maki. Ngomong naon sih? Kurang dipelongkeun, jangkung saja. Saya abis lah. Begang madot, bukna eta teh bukna sih mulet anjing. Redneck banget lah pokoknya. Kenek tahun saya kenek jeung serse nya. Redneck teh lah mun dieu kan. Ngomong naon sih teh. Urang jeung baturan saya mah jeung si Ferdi. Udah cabut-cabut itu ngomong apa anjing? Udah. Masalah kenapa? Dia ngomongin lu Asia ngapain di sini kayak gitu. Tapi kan enggak jelas ngomongnya, lagi mabok deh. Siang-siang jam 3 sore masalah. Kita pengalaman anjing. Segini Australia baru seminggu udah digituin. Padahal masih belum ada ya. Belum tahu apa-apa. Ada yang kayak gitu berarti ya di. Tahu ada yang kayak gitu tapi nggak akan menyangka ketemunya secepat itu gitu loh. Kayak gitu. Udah aja. Maksudnya agak anjing orang mah. Saya masih mohawk waktu itu. Saya dari mohawk dari kelas 2 SMA. Pang saya dulu, saya dan jujur saya dulu rasis. Dalam artian saya bukan apa ya? Saya nggak suka Cina yang sekolah di sekolah Cina. Oh gitu. Cina yang sekolah di sekolah Cina. Ya, yang di sekolah Cina yang sekolah di sekolahnya ya sekolah yang mayoritasnya bukan Cina ya Tionghoa, sorry. Nggak boleh pakai Cina lagi sekarang kan nggak boleh ya. Tionghoa. Saya tidak suka Tionghoa yang sekolah di sekolah Tionghoa. Enggak, sekolah umum saya merasa mereka kalau di sekolah umum mereka mau berbaur. Oke. Begitu saya pikirnya gitu. Betul. Dan dulu saya mengenal skinhead pun dari majalah Tempo tahun 86 kalau nggak salah. Dia itu ngebahas ada liputan khususnya mengenai pergerakan neo-Nazi di Jerman ketika mahasiswa Indonesia menjadi korban waktu itu. Bapak saya langganan Tempo di rumah waktu di Sulawesi. Juga itu saya kelas 4 kalau nggak salah. Kelas 4 tuh berarti 78 tambah 8, 86-an ya, 887 lah. 887. Berarti masih muda sekali. Seingat saya masih ada itu, majalah itu masih ada, saya buat nyimpen tapi ya. Karena di covernya itu, ilustrasinya mahasiswa Indonesia lagi bawa map gitu, ilustrasi tapi ya, di belakangnya ada swastika. Yang membayangi dia gitu loh. Itu saya baca, tapi dia ngebahas tentang neo-Nazi di Spanyol, neo-Nazi di apa-apalah gitu ya. Jadi ngebahasnya tuh banyak banget gitu ya. Ya, karena dulu kan tidak seperti sekarang kalau dulu mah kan fokus ya kalau media itu ada cetak aja atau on air aja, on air dan cetak lagi, tidak ada yang digital kan. Jadi informasinya lebih ke satu itu aja gitu kan. Jadi saya menganggap wah yang skinhead itu Nazi. Nazi itu skinhead. Nah, gitu. Neo-Nazi, kalau Nazi tidak ada skinhead. Yang adanya Hitler Youth di saat Nazi. Hitler Youth, betul nggak? Kalau kita lihat sejarah ya. Kalau ketika itu skinhead itu menjadi itu kalau neo-Nazi itu baru ada skinhead di neo-Nazi. Di Nazi baru ya. Vortrek ya kata kalau orang bilang. Wave lahnya, wave. Ya, dan saya tidak belum mengerti dasarnya gitu kan. Saya anjing ini keren dia. Soalnya kali saya suka nonton film Perang Dunia Kedua dari dulu. Walaupun Amerika selalu menang, ya kan? Tapi saya ngelihat dan Nazi dari tampilannya udah keren banget. Keren awalnya memang dari tampilan saya lihat keren. Paling belum mendalami apa itu Totenkopf, apa itu ini, apa itu itu. Apa itu SS, Schutzstaffel itu apa, Borsot apa. Kode-kode SD tuh. Karena kan saya di Sulawesi pun informasi yang saya dapat itu dari bapak saya atau ibu saya pulang bawa buku apa, majalah apa saya baca kan gitu. Seperti itu. Terus SMA ketika saya mulai mengenal punk, saya awalnya mengenal punk dari kakak saya kenalin Red Cat, Sex Pistols sama Social Distortion. Saya nggak tahu Red Cat itu ternyata bukan punk, lebih ke pop ya. Red Cat tapi saya suka banget sampai sekarang. Karena dasar sama Live yang album yang Painless on the Riverside kalau nggak salah. Situ saya ke punk, Sex Pistols. Saya ngeliat Vicious, saya nonton film Greta Van Swindle, dia pakai baju swastika. Wah, pakai ini ya. Ini sama dengan Nazi yang saya di memori saya dulu kan. Sehingga saya buatlah album bandnya. Album band swastika. Slang. Pakai celana SMA saya udah. Slang oke kan gitu ya. Celana SMA saya udah kecil, saya gunting. Karena lingkarannya udah pas, nggak usah potong jahit kan. Saya cat pakai cat minyak swastika. Saya pakai. Kalau saya ke gig SMA terus saya pakai. Karena untuk shock terapi dan karena dulu jujur saya mah goblok dulu. Saya kalau nggak punya duit saya ke Aloysius atau ke Aloysius lebih dekat karena saya dulu sama satu lebih dekat ke Aloysius. Untuk apa itu, Dak?
Biasa. Pajak lah. Malah. Iya dulu. Oh, karena ada kebencian itu ya? Itu karena ada kegelisahan itu. Kenapa sih mereka ngebau-bau? Sebenarnya dasarnya adalah setelah saya telah lagi, saya lihat lagi, dasarnya kenapa sih mereka, saya dengan Tionghoa yang sekolah di SMA 1, saya nggak ada masalah, saya berteman baik. Tuh. Saya nggak suka waktu itu, saya jadi bingung, kenapa saya nggak, mungkin ada karena mereka kenapa sih tidak mau berbaur gitu aja. Oh ya. Itu, jadi saya mas sepupu saya almarhum naik motor, saya yang bawa motor, dia yang mukul. Dia Itu yang tahun berapa berarti? 92. 92. 94. 94 berarti 94 tuh udah masih dalam Ini Ya mencari jati diri mencari sebenarnya. jati diri, terus betul. masuknya ke yang itulah istilahnya Iya, haji karena- lah, terus Iya. benci. benci yang Kebencian, ada kebencian. Iya, ada apa? Ada kebencian, ada apa? Chauvinisnya itu loh. Nah iya, ini menarik nih. Itu Ini panjang lebar itu pasti. lucu itu, jadi kejadiannya saya nyetir, set. Saya minjem motor teman saya, LGR baru keluar gitu, nggak salah 93, 94 tuh. Sama dia nggak boleh kebut-kebut, kita mabal berdua, set, buka duit, ayo, adi tuh, set, masuk ke Bawah Reksa kan sepi pisan Nah, dulu iya, ya. iya. Ada yang lagi jalan, pulang sekolah. Dia masuk siang, nggak tahu mau ke Yahya, nggak tahu anak alo ya, gue tengah-tengah aja. Saya nendang, lagi jalan, saya tendang jatuh, suhu saya tuh, sama suhu dipukulin, bang. Saya jadi nggak tega lah, teman dipukulin juga kan, dari tengah lawan ya, guys, dompet apa cokot, dompet set, ngan ayah 12.000. Ih, khawatirnya. Mana balik ke mana? Kopo anjing. Duitnya teh goceng, belum ada pecahan 2.000 ya, Iya. 1.000-an. Kurang ada coklat goceng. Ajang balik. Ini masih kena. Gagal jadi tukang palak teh eta teh. Daun duit ternyata kan. Kadung nenggelan coklat gocengnya jaga gengsi ya Iya, gitu. iya. Tapi Tapi pas kayak itu- aja beli rokok heula we nya. 94 mah 5.000 kayak lumayan ya. Gede, Gede ya? Marlboro kan 800. Eta sebenarnya Oh. di duitnya teh sebenarnya 16.000. 12.000. 12.000. Dia pulang ke Kopo. Ya 7.000 lumayan sabungkus lah. Oh, nggak goceng, Back- 7.000 dibalikin bukan? Oh 7.000 balik. Marlboro teh Bensin masih berarti. 800. Masih bungkus. bawa 800 kalau nggak 1.100 saya lupa. Oh. Bensin 2.000 oge aman. Bensin bawa masih 350, isinya di pom bensin Cikapayang. Cikapayang. 385 perak. Ah, Cikapayang ya, asal tempat bensin eta. Pom bensin taman Iya. teh si BS teh pom bensin pom balat. bensin, ya. Orang teh sama Eji mau ngisi bensin kadinya. Eta bener, kalau orang nggak pada tahu Iya. Eta emang Kita tuh udah tua ya. Aku juga baca dari asli nggak pernah tahu itu emang tepat pom bensin Ya, eta. dulu Pom memang bensin dulu itu. Ya. Pom bensin. Jadi ada kebencian seperti itu ya Ya. awalnya Ya. mula. Ya. Majeg. Jadi kan tadi udah dijelasin Ah. ketika darah muda nih, Iya. darah muda gitu. Darah SMA lah. Darah apalah. SMA muda Udah terus kan- dos, ku alkohol. terus kebenciannya nih. Nah, perlu dilanjut lagi dong. Ya. Lalu kemana nih? Lanjut lagi tadi Dari kan pas udah majeg Kak. Udah maju gitu, Udah udah maju, aja. terus Terus ada- ya pasti kejadiannya pasti begitu. Itu 1, 2, 3 kali lah kayak gitulah ya. Dan selalu gagal ya berarti teu menang naon urang. Anjing kajunya batu di tenggelan, gimana gitu kan. Tapi saya masih nggak suka, bukan benci. Benci ya nggak suka. Saya masih apa? Kalau insignia swastika, Totenkopf, SS itu karena keren. Saya bilang itu karena keren. Logo-logonya tuh. Iya, karena emang ternyata pas setelah saya baca sejarahnya sekarang itu emang didesain sama Calvin Klein kan, Oh itu tuh, seragamnya Nazi. pantesan. Jadi keren kan? Iya. Keren kan? Jadi emang apa sudah di itu si Goebbels jagoan mencanangkan agenda propagandanya. Propaganda emang gini di ilmu komunikasi juga dibilang orang akan kesan pertama itu dari penampilan. Iya benar. First impression. Look at First the first impression. sight. Iya, betul. Orang itu udah keren, at least enakeun lah, nggak harus mewah ya, nggak harus mahal. Enakeun pasti, wah ini diajak ngobrol juga bisa. Nah, bener nggak? Ya kan, gitu kan. Mau nyentrik juga tapi, jika dia nyentrik tapi kan ketinggali, maksudnya, oh ini mah masuk lah, diajak ngobrol pasti masuk. Pasti, bukan masuk, pasti kenal temennya temen. Nah, iya, kayak gitu. Seperti kan dibungkusnya seperti itu gitu. Kalau ini dari yang saya baca ya, tolong revisi apabila ada saya salah. Ya, koreksi. Ya, koreksi kalau saya salah. Saya Di mah bawah. saya tidak close minded, saya tidak terbuka karena ilmu itu tidak akan pernah berhenti, kita Ya. belajar. Terus ilmu mah terus. Ya. Betul. Jadi sekarang barulah Ya. Nah, pas udah gitu. Udah gitu saya udah mulai Pas rada gimana ya? setelah itu maksudnya? saya jadi anak pang. Saya mencari tahu tentang pang lah. Saya mulailah di Mohawk. Terus di gig saya ketemu anak Turtle. Berarti asal lama gangster berenya.
Oh, SMA 1 nggak ada gangster. Ya, angkatan maksudnya saya. preman lah, preman Ya, geng. preman. geng. Saya preman. Emang Maksudnya- nggak ada gangster, cuman Jagger. preman aja saya ya. main dengan tukang berantem di SMA 1 karena yang kan kakak saya udah ke Melbourne duluan gitu. Saya kan bapak saya di Kalimantan. Saya nggak punya sosok apa ya laki-laki yang lebih tua dari saya. Nah. Dan ya saya dekat yang sosok itu adalah si Pelor, anak SMA 1 angkatan 94. Dia yang menjadi saya anggap kakak gitu. Gitu, dan dia preman ya SMA 1 dan dia dulunya jualan di SMA 1. Jualan. Yang melarang saya dulu ada BK, inget? Ya. Melarang saya makan BK dia. Nggak inget sih, Oh, baret pura-pura, merah pura-pura. paling apal. BK tuh 2 tik, 1 tik, 7 siki. Apalah istilahnya. baret merah? Karena dekat rumahnya di Ciadas, saya diajak ke rumah mana yang saya nggak boleh makan. Tong da BK anjing goblok. Nah, kunaon? Ngilu, orang ngilu ka Jawa Gang di Ciadas. Ke tempat produksi, produksi BK. Dina baskomnya, kalau sempat Baygon. Nah, daek da Baygon. Guys saya. Ya aing mah mun hayangnya tahu cerita zaman saya tuh dulu ada Nipam Peletok, ada Nipam Sobek, ada Dum Titik. Baret merah masih belum ya? Udah ada. Air Jerman ada. RG terbaik ya. Air Jerman terbaik. Itu mah saya mah sering makan RG, pulang-pulang punya duit. Pulang-pulang punya rapido 1 set. Ya, bingung sepatu baru, jam baru. Gak inget. Pas di sekolah nanya, goblok sih mah anjing mau digawe di kabayang teh ini rapido nu badag sih gede ya. Eta asup. Rapido hargana aja Eta belisina 24. hargana- Asup anjing dina seragam. Teh kapangi? Kan goblok anjing. Ya itulah antidepresan di kali itu yang disalahgunakan. Itu disalahgunakan. Perjalanannya, Ya, perjalanan. perjalanan. Saya terus seiringnya waktu saya kelas 2, kelas 1. Saya kelas 1 kenal anak Turtle. Ya. Ya, ketika mereka masih bawain Ramones. Ya, Dulu ya, bawain ya, Ramones ya, Turtle tuh. Bukan nggak langsung exploited. Ya. Tidak langsung exploited. Ramones semua dulu. Ramones. Kue yang orang masih belum ya? Belum. Itu saya kelas 3 berarti tahun 96-an. Ya. Kue ngora. Nah, saya separuh pertama kali pun dengan Turtle dulu. Si siapa grupis Turtle teh? Nu tukang main bola anjing. Si Lawe masih aktif di PAM. Apa si Lawe teh? Lawe apa? Kuduna nyaho si Lawe. Manajer ya namanya? Tahu. Manajer. Karena produksi. Manajer itu bodas-bodas si Lawe Sipit. Salah manajer jerujinya misalnya. Lain. Sebelum Wayana. Oh gitu. Dulu. Nah, tinggi lah bang, pada pagi-pagi si Lawe kalau di saya rek futsal pagi di jalan gitu. Istilah Pak Itasi atau lagi si Lawe duit nabala teh. Jeung orang sebagai donatur antidepresan kepada Turtle dulu. Ketika tiap ada gig saya pasti bagi-bagi. Saya baik sekali waktu itu. Asli bagi. Saya baik sekali waktu itu. Sampai sekarang pun ya kalau masalah itu ya Pak vitamin ya aman ya kalau saya ada ya. Nggak pernah saya jual. Soknya ayah mangga gitu ya. Gitu. Ya enggak yang minta gitu. Nah, ini dahkan Pak itu. Gitu. Nah, itu kenapa saya mohak sampai terus tahu-tahu bapak saya bilang, "Udah kamu nggak akan benar kalau di Bandung. Kamu ikut si A aja ke Melbourne." Udah saya ikut kakak saya ke Melbourne. Masih mohak sama si Pang di sana mulai saya ngedengerin. Saya main ke ada namanya tokonya. Nah, toko musiknya Missing Link di situ banyak hardcore apa gitu, ngeliatin hardcore apa, sering buka-buka majalah skate di toko di toko majalah di Melbourne. Ada yang suka ada iklan Victory apa gitu kan. Mulailah anjing ini apa cobain dengerin Warzone, dengerin Youth of Today, dengerin Gold Biscuit. Dengerin apa ya Handsome, Rite of Spring itu yang pokok hardcore kan. Tapi masih di zaman itulah gitu ya. Mulai dengerin rilisannya Lost and Found. Terus Revelation kan dulu banyak Revelation juga kan, bangsanya Chain of Strength apa. Ya, European kan lagi di situ. European hardcore tuh banyaknya di Revelation sama di Lost and Found kan, betul. Si Bright Side kan. Itu saya mulai hardcore karena punk saya nggak begitu. Saya kalau zaman itu punk saya dengerin Sex Pistols, Exploited, The Clash, udah nggak begitu banyak lah. Blitz nggak begitu. Tahu tapi nggak denger. Itu 3 band paling Itu aja dari situ saya ke hardcore malah ke hardcore tahun 96 berarti ya hardcore. Saya ngeliat Warzone. Ini dia baca liriknya ada skinhead apa nih ini skinhead tapi dia nggak kasih dia bilang di sini. Dan ketika itu saya mulai riset ke nyari-nyari di internet. Itu internet baru naik ya 96 ya, baru ada untuk umum 95. Di Indonesia belum kan? Pas ke Melbourne kan udah biasa gitu ya. Di situ lah, zaman masih di Geocities, orang-orang bikin masih kitanya tapi untuk hitungan di 56 kenceng lah, gitu kan. Sementara di rumah di Bandung komputer saya 486 Windows.
si geber pisan main jazzball. Disitulah, disitulah saya masih pang tuh. Terus sampai di saya di Melbourne cuma setahun setengah karena ke Rismond. Itu saya udah dengerin hardcore terus ya. Warzone. Dan saya jadi skinhead. Saya menjadi apa? Menetapkan jalan hidup saya sebagai skinhead itu karena Warzone. Way of life. Bukan dari reggae atau punk, tidak. Saya kenal Warzone duluan malah hardcore. Yang lebih advance dari rootsnya skinhead kan sebenarnya kan. Betul. Kalau itu setelah membaca literasi ya itu dari situ. Tapi masih punk. Terus saya nonton NoFX di sana. Terus nonton Agnostic Front pasti wajib dari tahun 97 itu ketika Wajib Beret baru keluar dari penjara. Setelah dia nusuk orang, inget nggak? Nah, kan dia keluar dari udah sini tuh dunia. Nah, saya nonton di Melbourne itu, nontonnya saya di gigs yang buat under 18 karena promotor yang di Melbourne itu dia gigs utamanya di bar itu kan di atas 21 tahun. Saya masih 20 tahun waktu itu, masih 19 tahun nggak boleh kan? Nah, ini bisa saya nonton di situ. Saya nonton di situ. Pas saya nonton, saya lihat skinhead. Tingginya si Hasan, awakna sarua badak anjing skinhead. Gua kan datangnya jualan Jepang jeung si Wata aya bau di ditu. Budak pang oge. Saya mah Rancid pisan Angel Kapsal sampai 69. Set anjing skinhead. Duaan. Tapi pas ngobrol nah jeung orang Jepang. Wah, rasis berarti. Aman ya. Berarti bener ya apa yang dibilang di Geocities. Orang posting tentang siapa di Geocities lah, tentang apalah gitu. Oh, bener berarti ya. Skinhead ini. Saya pulang Indonesia. Itu kan for good tuh 97. Karena bapak saya udah nggak punya uang lagi untuk ngebiayain 2 orang uang sekolah. Karena sebenarnya saya masih miskin di sana. Saya kerja Pak di sana Pak. Saya kerja di pabrik untuk makan sehari-hari. Ya. Survive di itu banyak. Ya, karena bapak saya ngirim uangnya cuma mungkin $1.500 Singapura soal itu. $1.500 soal itu dulu masih kalau masih $2.000 itu 3 juta ya. Itu untuk berdua. Sementara teman saya yang notabene dari kalangan berada 1 bulan dia dikirim $1.500 untuk sendiri. Si bos berdua itu potong $700 buat bayar sewa rumah, sisa $800 bayar listrik sama belanja bulanan, sisa paling $700 dibagi 2. Saya $350 itu nggak cukup Pak. Rokok $5, sekali makan $4, $9 sehari habisnya kan, nggak cukup. Dulu yang saya sesali sampai sekarang itu saya melewatkan konsernya Fugazi. Karena ketika itu saya cuma punya uang $40. Tiketnya $35. Kalau saya beli tiket, saya nggak makan. Karena saya manusiawi, saya pilih saya makan dong. Kalau saya harus survive di sana. Saya merantau kan gitu. Fugazi lewat aja. Ya mau nggak mau. Padahal eta the one and only. Ya berarti salah satu ikonnya hardcore lah ya gitu ya. Setelahnya Pos hardcore ya, pos hardcore lah. Waktu itu belum ada istilah pos hardcore Pak. Belum ada. Masih kena pos Hansip. Nggak pos satpam. saya skip itu waktu itu Bapak tuh. Nah pulang ke Indonesia 97. Pulang tuh lebaran 97 saya pulang. Terus kita lebaran ke Bengkulu ke kampung ibu saya. Bapak saya bilang rapat keluarga lah kita berlima sama kakak saya, adik saya belum ada. Bilang kalau bapak cuma punya uang buat uang sekolah 1 orang anak lagi. Siapa yang mau pulang? Karena saya masih bisa UMPTN waktu itu, masih bisa tes untuk perguruan tinggi tinggi negeri. Saya aja ngalah. Karena saya pun D3 dan saya kan kalau di sana perkuliahan tuh dari Januari waktu itu ya. Jadi pas semester 2 97 pertengahan itu saya udah nggak kuliah karena kalau saya kuliah saya nggak makan. Lalu saya kerja. Survive nanya kerja. Nah, tapi mencukupi untuk hidup seminggu dengan gaji kerja di pabrik Pernekel, pabrik besar ya. Pernekel, metal plating. Atau awak kemana nyawa tak balik dia awak aing galing dengan angkatan pelek tebek teh. Jadi kuli ya. Panas. Dulu minimal $350 seminggu. Itu saya bisa udah hidup cukup beli CD, beli kaos band, masih sisa $50 kan. Jadi benar buruh di sana bisa hidup mewah, bisa beli mobil bener. Emang bener ya. Dengan UMK yang mereka dapatkan gitu ya. Itu di sini UMK yang kita dapatkan nggak mungkin beli nyicil motor aja Jepang. Tarang deh-nya. Kayak gitulah saya pulang ke sini. Aplikasi deh. Terus saya lihat di Bandung udah mulai ada skinhead tuh 97 akhir kan. Saya kan masih bersahabat lah dengan Tengku, Mas Awing. Ini skinhead tuh belasan waktu itu. 97 itu saya lihat di Bandung udah mulai ada skinhead tuh 97 akhir kan. Saya kan masih bersahabat lah dengan Tengku, Mas Awing. Ini skinhead tuh belasan waktu itu. 97 itu saya lihat di Bandung udah mulai ada skinhead tuh 97 akhir kan. Saya kan masih bersahabat lah dengan Tengku, Mas Awing.
Ya akhirnya saya kesini saya udah apa namanya, saya menetapkan way of life-nya. Oh itu saya jadi skinhead aja. Udah saya botakin udah. Ketika itu pun masih ngaduk nyari Fred Perry ke Cibadak, masih 12 ribuan bos yang made in England. Cibadak pasar barunya. Iya, Pasar betul. Iya, kan pokok. Iya. Pasar baru. Cibadak, Jaket baru putar cuma 20.000. Asli. Dulu mah. Dan dulu mah karena nggak mampu ya. Masih jadi kan jadi pengangguran saya. Bimbingan dia. Boga ceban teh segala aya tuh. Kaos aya, kameja aya, sweater Iya. aya. Jadi di situ dari ketika masuk skinhead itu barulah ada ketertarikan untuk mempelajari ideologi Antifa itu, Om. Oh enggak juga. Enggak. Belum. Iya betul. Ya. Lebih situ ya. Enggak. Saya udah tahu kalau skinhead itu ada ya pas dulu tuh ada maksudnya bukan pengelompokan ya. Dan bukan kelompok sebenarnya. Ada 3 isme di dalam skinhead itu. Kiri, kanan dan ya cuma ada 2, kiri dan kanan. Sama dulu istilah thread itu belum tahun 98 itu seingat saya ya. Seingat saya nggak tahu kalau mungkin udah ada, saya nggak ingat. Saya lupa. Seingat saya cuma ada kiri dan kanan. Red, si movement nanti bukan. Tiga. Movement ada 3. Ada Redskins, ada Nazi Skin, ada Sharp. Saya belum tahu ada thread gitu ya, belum tahu. Dan saya tahu kalau Red ini sangat-sangat anti fasis ya. Kalau Sharp pun sama, tapi dia tidak mendeklarasikan dirinya bukan menginduk, mengisme kepada suatu isme besar yang ada gitu loh. Betul. Gitu. Jadi dan saya cocok dengan Sharp gitu. Makanya saya mengambil pendirian saya Sharp, skinhead guys, saya judi. Saya dulu diajak aja sama kakak saya. Anjing lu jadi skinhead, untung lu udah di Bandung. Kalau masih di Melbourne lu goblok gitu-gituin. Ya gitu aja dulu. Karena dia kan nggak tahu sejarahnya apa, ya udah. Pede aja pakai jadi skinhead dulu. Celana pas zaman itu tuh saya mulai dengan hardcore gara-gara pas saya zaman masih punk itu saya main skate. Nah sekarang di majalah asal itu band-band hardcore lah kan. Jadi ngulik ke situ lah, nyari tahu dari situ dapat wazo jadi skinhead. Pulang sini ya jadi 97 bulan Desember saya bukan deklarasi ya. Aing udah jadi skinhead gitu. Langsung dibotak gitu. Beli bomber di Jatayu. Kemeja bongkar polo shirt. Jadi belum mikir merek dulu ya. Belum mikir merek. Dengan polo shirt si bapak nu zaman tahun 70-an nu. Rada klasiknya. Bukan klasik dan masih kecil gitu. Yang enggak harus saya kecilin, pakai celana, pakai jeans si teteh saya kebebanin. Biar ya ada merecet ya, pakai. No, celana jeans gua yang putih mana? Ada teh gua pakai. Sepatu. Kalau boot saya udah bawa deh, kan saya pang dulu. Saya udah punya boot. Udah, saya bootsnya apa dulu ya? Dokmar saya punya steel boots ada. Terus satu lagi tuh apa? NPS dulu ada NPS. NPS tuh dia pakai kulit sintetis kalau nggak salah. Saya beli di Melbourne juga gitu. Kalau saya nggak beli Dokmar karena dulu anak SMP SMA di Australia itu sepatu Om Nurang Warrior-nya di itu mah Dokmar. Itu kan keur nge-hypes. Nggak di sananya Dokmar kan, di sana Dokmar standar sepatu sekolah anak SMP SMA. Dokmar. Kan jadi banyak aing make Dokmar dipajarkeun anak SMP ya kan gitu baladnya. Ya kalau orang Asia kan aing beli rokok ditanya KTP. Ya. Kalau umur 18 anjing. Coba ID please anjing. Paspor gitu. Oh 18. Menang beli rokok. Baik dia lah orang jadi eta Bretel juga dulu belum ada yang tin persis nggak ada. Yang kecil, yang tali BH lah istilahnya. Pastinya jojonnya, standar jojonnya. Ya, saya nggak mau pakai karena itu kan kalau image-nya skinhead neonazi kan pakai braces-nya yang gede. Nah, terus warna ngaruh sih warna. Sebenarnya nggak masalah. Itu mah hanya tali sepatu. Nggak ada pengkotakan itu setahu saya ya, nggak ada pengkotakan itu. Itu pengkotakan itu adanya di mata awam yang bukan skinhead di luar skena. Padahal itu mungkin juga kejadian ketika temannya atau siapanya yang lagi dipukulin sama jadi korban kekerasan skinhead itu dan dia inget mana kalau di handap pasti ninggalin suku kan? Ya. Anjing talina koneng, anjing talina berem dah gitu. Terus seberapa orang nanti sama gitu. Betul. Nah kan makanya Nazi mengambil skinhead sebagai yang garda depannya itu karena mereka mencari
sosok paramiliter. Ya, prajurit tuh. Prajurit, paramiliter. Setelan prajurit kan. Iya, Wah, iya. gitu. Dan barusan ada kata anti rasial prejudice. Itu teh apa sih? Against racial prejudice. ya. Jadi apa? Yes, Bukan melawan ya apa ya namanya? Menolak. Pembedaan rasial. Ya. Oke. Apalagi kalau di luar ya. Pembedaan rasial, dikotomi rasial gitu ya. Iya. Kayak gitu. Dan setelah saya baca-baca itu kan mulai ngerti ini kenapa saya harus nggak suka sama Tionghoa dulu. Oh, iya. Dia juga manusia, dia juga ciptaan Tuhan. Nyesal berarti itu dulu. Nyesal. Setelah tahu itu ya. Iya. Dan saya jadi skinhead bukan karena saya mau jadi neonazi. Nah, Karena saya skinhead kan cocok buat saya Iya. untuk bisa menjalani hidup. Gitu. Oke. Bedain juga working class sama skinhead ya. Betul. Skinhead itu masih working class class belum tentu skinhead. Betul aja. betul. Ya. Nah, kita ngobrolkan tadi itu ya against racial prejudice. Skinhead against racial prejudice. Menolak segala sesuatu kotak-kotakan Ya, ras ya. stigma- Seperti itu ya. stigma rasial Stigma gitu. rasial ya. Stigma itu kan kadang ada yang movementnya gitu kan. Ya. Terus ada yang tadi stand. Ya, Stand apa sih jati diri? pendirian. Pendirian. Itu kan Ya. itu kan tinggal orangnya Ya. ya. Tapi kan banyak juga kan ada South Bandung misalkan atau South Benar. London Ya. atau South London gitu kan misalkan ya. Itu kan pakai si movement itu teh emang harus ya maksudnya berdiri gitu atau jadi jadi tadi Kayak gini balik lagi ke dasarnya manusia, hidup itu pilihan. Udah ada. Udah aja Jadi ya. hidup itu pilihan. Hidup itu pilihan. Oke. Ya, apapun pilihan yang kamu jalani, kamu harus menghadapi konsekuensinya masing-masing. Ya, udah. Simpel itunya aja. Iya, sesimpel itu. simpelnya gitu. Misalnya kalau kamu misalnya mau, oke saya sharp, dalam artian, ya oke saya apa skinhead kan saya sharp, skinhead sharp saya nih, sharpis lah istilahnya, bukan sharpisnya Australia ya. Kayak Australia kan boot boys kan, kayak boot boysnya Inggris kan. Oh gitu. Masa kamu lupa? Setelannya sama kayak boot boys Inggris pakai cut right ya kan. Antifa itu apa sih? Dan ketertarikan bahwa wah saya pengen mempelajari lebih dalam ya. Antifa itu antifasis. Antifasis, oke. Secara ketertarikan itu Itu sejak kapan? pergerakan ketika apa namanya di Italia mulainya ya. Oh di Italia. Italia kan Perang dunia. Mussolini kan Iya. dia karena zaman punya Nazi, dia sebagai negara otoriter pun dia pengen punya juga. Betul. Nah, fasis. Ya. Dia lah meng-create fasis. Saya bacanya gitu ya. Koreksi lagi kalau saya salah, maaf. Saya udah lama nggak baca buku soalnya. yang masih ingat sama saya seperti itu gitu. betul. Tapi ya kesininya kan berkembang. Nah, Bukan- banyak juga kan ya maksudnya ada anak-anak mudanya yang Betul. Jadi lebih ke sistem dan lebih ke kalau dari kata Pak Juret tadi bilang itu antifasis itu melawan sistem. Melawan sistem. Betul. Melawan sistem. Kalau kata kamu Singapura negara apa? Singapura negara yang multiras. Bukan mutlaknya. Oke. Apa misalnya kalau kita republik. Apa namanya? Singapura kerajaan kan? Bukan. Singapura itu presidensial parlementer presidensial nggak salah. Enggak. Iya benar. Dia ada presiden, ada PM kan? Ya, Presiden, ada PM. kayak kita zaman serikat, Ya. zaman Soekarno. Betul. Kalau kata saya itu Singapura itu negara apa ya? Pemerintahannya ya, sistem pemerintahannya itulah pemerintahan yang fasis kepada warga negaranya sendiri. sistemnya. Kenapa coba Sok? Ya itu saya pengen tanyain, kenapa itu kayak gitu Karena coba ini deh, lihat susunan kabinetnya Singapura ya. Coba hitung orang yang bukan Tionghoanya. Orang yang bukan Tionghoa. Ya. Ada berapa persen perbandingannya? Nggak Presiden Singapura sekarang Melayu kan? Ah. Nah itu kan pasti boneka, karena yang berkuasa adalah PM. Ya, betul. Perdana Betul? Menteri, ya. Betul. Ah. Malah udah mah dirinya. Jadi hanya boneka saja bahwa melambangkan masih Melayu gitu, tapi di bawahnya Tetap ini merangkul Melayu India tetap, Ya. tapi tetap yang mendapatkan represi dari Otoriternya. dari otoriternya, dari perpanjangan tangan otoriter adalah polisinya adalah Melayu. Gitu. Bukan Melayu. Bukan Melayu. Kaum minoritas yang ada di Singapura. Yang menjadi minoritas di Singapura itu Melayu, India, Bangladesh, Pakistan, India, Indonesia enggak, karena Indonesia mostly, kalau kita bekerja di sana, kita paspor Indonesia masih dianggap warga negara 1,5 lah. Warga negara nomor 1-nya kan Tionghoa. Ya. Warga negara nomor 2-nya baru yang minoritas itu. Gitu. Indonesia masih agak di tengah-tengah karena kita bukan
mempunyai ID Indonesia, ID Singapura lah gitu. Penting padahal itu ya. Biar diakui sebenarnya. Ya. Jadi kayak gitu. Sebenarnya itu negara apa? Siapa tidak langsung sok itu kayak Indonesia zaman Soeharto aja. Mana ada Cina Tionghoa jadi tentara? Iya benar. Mana ada 1-2. Nggak perbandingannya pun nggak nyampe 2% dari populasi apa aparatur militer di situ gitu. Di sana pun tapi di sana banyak apa namanya Melayu kaum minoritas menjadi militer. Tapi karena wajib militer kan, harus 2 tahun. Ya. Nah, itu tuh kan sebelum wajib militer tuh, ketika kita udah bilang iya mau ikut, kita udah siap ikut ke rumah. Saya dengar dari anak-anak Singapura cerita. Mereka akan dikirimin amplop, ada 3 amplop. Ya, mereka paling pengen dapatnya kalau nggak salah amplop biru. Amplop biru itu lebih ke civil servant. Lebih civil servant itu bisa jadi bomba, apa, barang bakaran, apa, Hansip di sana kan linmasnya berjalan dengan bagus ya, linmas atau pegawai pemerintahan, satu lagi polisi, satu lagi tentara, gitu. Nah, kenapa bisa Om Dodi ini ngomong kayak gitu? Om Dodi, Om Dido, itu udah Rodi Dido. Itu biar saya ngebaca, dulu musuh saya banyak Pak, tahu sendiri Pak. Nah, Rodi bisa ngomong kayak gitu, misalnya beberapa tahun ke belakang ya, pernah ikut tur ya, pernah ikut tur sama band Singapura The Boys. 2018 ke London ya, ke Eropa. Ke Eropa ya? Berapa ya? 6 kota gitu ya, kalau 6 kota ke Eropa, terus ada juga di acara anti fasis ya? Iya, ulang tahunnya si apa? Sang Polisi Skinhead. Sang Polisi Skinhead kan kru kan apa namanya? Firm. Sang Polisi Skinhead udah jadi firm ya, bukan apa namanya? Bukan cuman kolektif, kayaknya juga lain juga badak unggul gitu lah, udah jadi firm ya. Dan mereka mendapatkan yang sama dengan firm-firm lain untuk menggunakan fasilitas di dan mereka oleh Sang Paulinya sendiri dikasih clubhouse, dikasih space di stadion Sang Pauli. Ini Sang Pauli stadion gitu, di bawahnya dia di luarnya ini kan ini khusus banyak ya, ada yang ada Sang Pauli Skinhead Firm, ada apa. Nah, untuk perayaan itu si The Boys diundang kan. Kalian. Nah, ceritain dulu nih pas ikut ke si The Boys tuh, kemana aja turnya teh gitu kan. Soalnya kan satu-satunya dari Asia mungkin ya, yang si The Boys ya. Ya kalau nggak salah waktu itu ya. Yang ikut ke ya maksudnya mereka udah ketiga kalinya main di acaranya apa sih yang apa Antifa Fest 101 ya. Antifa Fest 101 itu yang ada Moskow Brigade. Itu yang ketiga, The Boys sudah yang ketiga kalinya itu ikut main di situ. Gitu yang saya nonton MDB, alhamdulillah ya Allah. Itu stand-nya pas Edan sih. Nah, pas perjalanan ke sana nih. Pas perjalanan ke sana sama anak-anak The Boys Singapura kan. Pasti kan bercerita kayak tadi gitu kan, cerita tentang ya bahwa negaranya bisa disebut apa sih? Fasis gitu kan ya, si otoriter gitu kan ya. Pasti kan banyak pengalaman pisan kan, saling ngobrol gitu kan. Nah, terus pengen tahu tur-turnya gitu ke tiap kota, misalkan adakah apalah kita warna kulit atau ada gitu kan ke daerah berapa kota berarti? 6 kota. Sama negara apa ya, Belgia, Prancis, di Jerman, kalau nggak salah di Jerman Belgia, 5 kota di Manchester, Belgia, Prancis, di Jerman 2 kota. Nah, apalagi Jerman kan agak ya mungkin banyak lah yang harus kita dicegat polisi di tol itu pas dari Belgia menuju dari Belgia menuju Prancis. Pertama kali turun tuh di Manchester dulu, terus naik pesawat lagi ke Schiphol. Dari Schiphol jalan darat ke Belgia. Belgia mainnya kayak di kota apa ya? Kayak di Cipanas, kotanya segede gitu. Di Belgia tuh mainnya juga di belakang rumah orang. Dia bikin bar di belakang rumah orang gitu buat gigs. Main di situ. Yang datangnya juga orang-orang Belanda, ada yang datang Belanda tapi yang dekat ke kota itu ya, datang nonton, main gitu nonton. Mereka seneng aja, dan rata-rata yang datang karena dari jejaring jejaring antifasis itulah gitu ya. Dari situ lah mereka pengen lihat band Sharp Singapura gitu kan kayak gitu.
Saya mah sebagai tukang dagang baju aja gitu kan, ada modal sorangan. Jadi bukan Rodi deh, Rodis ya gimana? Rodis saya ketemu Rodis. Dan merangkap backing vokal lah. Backing gitu. vokal setelah Reci dan Octi Boy masih kene eta Reci dan Octi Boy sekarang udah enggak ya? Reci itu pulang dari itu tapi Terakhir, ya? itu mah masalah apa namanya intrik band orang lain aja. Nanti saya cerita sedikit nanti. Iya, nanti Gitu. out of kamera. Nggak apa-apa deh, on kamera tapi nggak akan detail. Ya. Cuman pas itu kita nyewa mobil. Mobilnya teh Pen. bukan. Station wagonnya Audi yang paling baru. Waktu itu rilisan paling baru ya, Audi yang itu si Baba. Nah, karena saya nggak punya SIM nasional. Baba kan hitam ya, keling, ya kan dia mah bukan Melayu asli ya, dia mah ada orang Singapura kan udah racial pot ya. Ya apa namanya panci semua jenis kulit lah gitu. Dia Muslim tapi ya maksudnya dia ada Melayunya, dia lebih ke Arabnya gitu kan. Arabnya. Ya, Kira itu India. Iya ada Indianya pasti ada warna juga India kan. Ibunya aja ustazah. Oh itu. Tapi ngeri ya. Ngeri. Di jalan tol disuruh ke pinggir sama polisi. Karena itu mobilnya mobil mahal kan. Yang pakainya orang Asia dan terlihat seperti orang Asia Selatan. Yang rata-rata adalah ya maksudnya awalnya mungkin mereka bukan rasis kali ya, karena cenderung ke kalau yang tukang maling mobil itu, penjahat itu maksudnya yang kelas-kelas itunya itu adalah orang-orang imigran dari Asia Selatan lah. Gitu. Asia, tapi terutama Asia Selatan kalau dia apa ya. Itu dicegat, cek ID semua. Bawa alat tuh? Bawa alat? Apa? Bawa alat peralatan band gitu? Ada gitar, ada si snare ada. Mau ngapain ini? Oh gitu. Oh iya, kamu orang Singapura ya? Anjing. Oh, pas udah di mobil lagi ya itu pastilah karena ini kita orang. Apalagi tahun-tahun segitunya. Orang warna keling. Ini itu baru mulai kejadian lah banyak refugee itu baru mulai di beberapa mulai kalau salah. Ya itu apa namanya? Saya nanya, "Mbak, kenapa tadi?" Ya, ini orang Asia semua, mobil Audi berhenti. Di Autobahn. Ya di Autobahn. Kita itu menuju benar. Kita udah main Perancis, udah main di Belgia, udah main Perancis, mau ke Jerman. Jadi tracknya ke bawah dari Manchester ke bawah naik kan. Itu tingkat polisi ya. Nggak ditilang nggak apa, cuma ternyata setelah dicek ID semua benar, visa ada dan bukan pendatang nggak overstay atau apa ya udah lewat dan ada surat ada kontrak sewa mobilnya ada gitu kan, ya udah dilepas lagi. Tapi kan Singapura mah langsung di ACC ya kontrak kayak gitu. Iyalah, Indonesia mah aing hese-nya bisa gitu. Goblok. Oke, berarti ada ini yang saya betul. Kejadiannya itu kalau selama di Jerman mah aman karena selalu diaping sama anak-anak sharp. Nah, kalau yang di Manchester? Ya, kan dia acaranya acara Antifa One Fest kan itu edannya. Edan eta mah di pub berarti atau pub saya nonton Oi Poloi. Aduh, Oi Poloinya. Nah, saya pikir dulu Oi Poloi itu band Oi. Gitu. Ternyata band punk. Ada kan masih ada di apa? Masih ada si video-videonya si MDB juga masih ada. Nih ya, pengen nanya lagi lah ya, lanjut tentang overproud. Boleh nggak Kak kita itu overproud ya? Kebanggaan berlebih terhadap negara kita nih. Bukan bangga itu boleh. Bangga ya boleh. Berlebih jangan. Contohnya kecuali kamu tentara. Oke. Kenapa kayak seperti itu? Tentara mah kan ya kamu masih polos masuk akademi juga. Doktrinnya sudah pasti Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 udah selesai. Kamu harus patuh pada otoritas kamu. Otoritas kamu adalah atasan kamu, pangkat yang di atas kamu. Udah selesai. Kalau itu salah, tapi atasan kamu bilang tembak. Ya mau nggak mau. Jadi kadang pun ketika dia bertemu orang awam akan tampak berlebih lah kebanggaan itu gitu. Saya mah tidak memungkiri. Ada yang bilang kalau memakai bendera Indonesia di outfit kita itu fasis, lambang fasis karena kamu memuja negara kamu gitu. Ya, saya bangga jadi orang Indonesia. Saya bangga jadi warga negara. Bangga jadi warga negara Indonesia. Ya, saya pakai ini biar orang tahu saya orang Indonesia.
Ya tepat dulu lah batur saya mikir naon, tapi kalau dia nanya saya akan jelaskan gitu. Oke. betul. Berarti nggak Itu apa-apa aja. ya kita. Ya terserah, tapi jangan maksudnya balik lagi ke individunya aja, lu mau kemana gitu loh. Jadi kalau sebatas saya bangga deh orang Iya. Indonesia gitu. Ya, kira. Asal jangan ngomong saya bangga jadi PRBI. Nah, kalau gitu itu hal-hal yang terlalu mendiskreditkannya terlalu sempit lah otaknya. Ya, Oke. jadi menjadi chauvinis kalau belajar. Ya, Kalau dulu makanya belajar itu sosiologi, Chauvinisme. itu kan apa? Nasionalisme sempit. Ya. Oke, merasa diri bahwa yang Indonesia yang paling benar gitu. Ya, dah. gitu ya. Gak usah ngomong yang aneh, Indonesia yang paling benar. Benar tuh? Itu kan yang enggak. Nah, skinhead mah di Inggris dan Indonesia makanya. Berarti jangan makan mentah-mentah iya aja. Ya. Tapi Kalau asing, membaca sebanyak mungkin harus. Ya. Tapi jangan lupa memilah itu Betul, aja. betul. Tapi gini ya, saya tuh suka ada sering sama teman-teman lah ya, ada selentingan misalkan kayak gini. Oh kamu tuh seorang anti fasis misalnya ya. Tapi kamu tuh melakukan hal-hal fasis. Apa contohnya apa Nah itu saya nggak tahu maksudnya. yang dia bilang kamu fasis itu apa? Kamu ya itu. fasisnya apa? Nah saya pengen tanya itu seperti gini ya. Fasis yang memang Karena sering- bias sih sebenarnya Nah, apa itu. yang mau dibilang fasis itu ya. yang biasa terjadi di lingkungan sekitar kita gitu Kalau lah. saya mah- hal kecil aja. Kalau saya mah fasis itu lebih ke saya anti fasis sebagai pendirian saya, Oke. stand saya itu anti fasis. Tapi ketika berhadapan dengan sistem, saya akan memilah. Karena saya tahu kalau saya mencoba membenturkan membenturkan, saya harus kekuatan fasis itu harus dibenturkan dengan kekuatan yang minimal sama. Oke. Ngerti nggak maksudnya? Ya ya. Kalau saya satu orang, saya pasti kalah. Iya. Karena itu kan si pembuat peraturan, penjaga peraturan. Lebih ke situ ya. Aduh konteksnya gimana ya? Ngerti nggak? Kudu pakai makan juga lah ya. Jadi gini, jadi polisi itu ada kalau misalnya kalau Antifa itu semua polisi adalah alat perpanjangan tangan dari fasisme. Dari otoriter. Ya, karena kan yang kita tidak sukai adalah otoritasnya itu. Ya. Karena dulu ketika saya zaman terlalu banyak baca, saya bermimpi mempunyai hidup di komun utopis. Komun tuh apa namanya? Lingkungan kehidupan lah. Pulau utopia lah, pulau yang dimana tidak ada peraturan, tidak no guard, no master. Bersosial ya. Ya, bersosial. Jadi kalau lu butuh apa tinggal barter. Lu bisa bikin karpet, bisa bikin tikar, kamu bisa mancing. Oke, saya butuh makan, tukeran. Yang berpikir logis itu nyata ya. Ya, real aja. Oke. Tuh. Misalkan kalau yang tadi fasis gitu yang tadi kata Jebo misalkan tadi apa? Anti fasis tapi Tapi orang itu bertanya, kamu anti fasis tapi masih melakukan hal-hal Ya, fasis yang kamu balikin nih, maksudnya hal-hal fasis apa? Itu loh, Pasti karena ada kan sih. bias. misalnya fasisnya kayak Belum tentu gini, paham. gitu. Maksudnya gimana ya? Apa yang kamu bilang fasis? Semua orang pasti punya pendirian lah gitu. Nah. Mana fasis? Itu oke. Ya, karena Karena kamu masih di dalam sistem. Oke. Kalau saya keluar dari sistem, saya nggak akan tinggal di Indonesia dong. ya. Karena fasis itu sistem. Oke. Ya, sistem yang berjalan tuh sistem yang berjalan kalau sempurna itu tidak perlu adanya penjaga sistem. Enggak. Sama halnya kayak gini. Kalau orang manusia sudah sadar akan ini anjing bacaan aing Ya, bacaan sadar aing dengan- tahun 2002. Sadar dengan akan kehidupan. Sadar dengan baik dan benar dan norma Betul. itu kan aturan yang tidak tertulis. Tidak tertulis Ya, yang ada di pola sini, pikir. yang ada di temurun dapatnya kan. Oke. Kan kadang gini. Kayak gini kalau melewat orang lebih tua punten, Nah. itu kan norma. Ya, norma. Nah, bukan peraturan. sama halnya kayak anti rasis ya. Tapi ngomong siapa goblok, ini mana rasis sih ke orang. Tah, eta Enggak, konteksnya kan? beda. Beda kan? Ada Beda konteks ya. Kata goblok itu apa rasisnya? Nah, Itu lebih ke otak. misal anjing. Itu nama anjing mah binatang. Anjing nggak pernah rasis. Nah, Nggak pernah. Dasar lu manusia, enggak kan? Nah. Deh, ingat tanya bahasa lain. Oke. Anti rasis ya. Saya nggak suka orang yang membeda-bedakan warna menjalani hidupnya dengan
bukan menonjolkan, mengedepankan dan mendahulukan suatu perbedaan. Itu antifasis kata saya. Benar. Perbedaan ya. Perbedaan. Antifasis. Maksudnya Jadi kalau saya kayak lebih warna situ kulit lah. lah. Warna kulit lah. Terus ngomongnya agama lah. Warna Oke. kulit, terus ngomongnya hampir sama ke warna kulit sama apa gitu Sama kan. Nggak apa-apa, omongin agama. Jangan lu ngebedain orang karena agamanya beda. Nah. Ya, itu fasis. Oke, misalkan gini ya. Betul Pak Juret? Juret lu? Oh, goblok. Oke, misalkan gini. Ini agama nih ya. Kita berceramah nih. Kita berarti kan yang mendengarkan hanya golongan kita saja. Ya, Misalkan agama itu. saja. Ah. Kalau itu masuk nggak? Ah, Ya jadi kita ngasih tahu bahwa ini itu tuh kan salah, sudah ini ya, salah. itu benar oke enggak. Menurut pemahaman gini itu lah, kan. Gini lah, orang ceramah itu benar salah menurut dia. Ya, menurut Ya yang kan? di- menurut dia yakini kan. diyakini, betul. Kalau kita tidak yakin tidak usah didengarkan. Oke. Jangan kalau mau dilawan, mangga dilawan terserah. Jadi tidak silakan. memaksakan kehendak orang lain lah. Kalau dia Itu. memaksakan Itu udah fasis. Itu udah fasis. Itu udah apa namanya? Fasis itu dulunya awalnya adalah nasionalisme sempit ya, arti dasarnya. Goblok kan tahan nih. Pakai masker juga bawa bapak mana. Kan nasionalisme mungkin saya untuk pemahaman ismunya tidak sedalam Mas Asep Kadir ya. Asep Kadir udah dalam banget. Tapi saya dulu diejek dia ketika dia bekerja di Trans TV. Katanya Andi Pak, kerjanya kok di media anjing. Karena dia dulu sangat tidak setuju dengan media lah gitu. Ya, tapi karena kebutuhan seiringnya kebutuhan dan kompromi dan harus adjusting menyesuaikan dengan lingkungan, ya mau nggak mau kan. Tapi ada part-part. Tapi ada yang harus tapi ada apa deh? Kita harus punya batasan sendiri lah gitu. Betul. Apa yang harus ini nggak usah lah itu ya, ini nggak usah itu ya, ini nggak usah gitu kayak gitu aja. Jadi lebih makanya saya bilang saya mah Antifa itu adalah pendirian saya. Nah, kalau orang bilang Antifa itu adalah pergerakan, boleh, memang pergerakan. Menjadi pergerakan, ya silakan. Saya bukan tidak mendukung, silakan. Semoga sukses. Bukan ngejek ya, bukan ngejek. Semoga sukses, saya setuju kalau sukses. Cuman saya belum bisa ikut ke pergerakan itu. Oke. Gitu aja. Jadi lebih baik dari diri kita sendiri. Betul. Saya anti fasis juga seperti itu. Kalau anti fasis sudah pasti anti fasis. Kalau anti fasis belum tentu anti fasis. Jadi anti rasis belum tentu anti fasis. Ya kalau udah antifa udah pasti antifa itu lebih mencakup ke semua. Anti fasis ya bukan antifa. Jangan kalau kita bilang antifa pasti akan orang menganggap itu suatu pergerakan antifa karena kan di mana-mana di media semua antifa black bloc antifa gitu. Ya. Gitu kan? Kalau anti fasis lah kita bilang itu. Jadi saya anti fasis karena ya saya tidak suka dengan represi dari sistem yang merepresi kita. Indonesia menjadi terkungkung begini karena represi dari golongan penguasa. Ya kan yang membuat peraturan yang ada untuk mengekang warga negaranya, betul kan? Ya. Menjadi otoriternya. Hanya KTP digital hasil anjing kemana-mana kudu fotokopi, goblok. Oke ya, ini kan saya sebagai orang awam ya. Pengen nanya nih, banyak yang mengaitkan bahwa antifasis itu adalah anarko. Anarko udah dulu. Dari zaman kerajaan ya. Iya, zaman kira kerajaan anarko gitu teh kan. baru zaman kepolisian. Tapi Nah, anarko nggak tahu, belum ada, tapi dulu belum ada istilah anarko sih. Sebenarnya anarki itu kita ambil kata dasar anarki aja. Anarki itu adalah yang seingat saya suatu situasi di mana tidak adanya yang mendengarkan. tidak adanya otoritas. Otoritas. Ya, dan semua makhluk yang ada di lingkungan itu menjalani hidupnya dengan aman dan menghargai norma-norma yang ada di situ ya. Belum tentu norma itu ada di sana atau di komunitas kita gitu kan, gitu kayak gitu. Jadi itu anarki itu bukan suatu negatif, bukan suatu hal yang negatif. Asalnya karena media jadi negatif kan itu, gitu. Ya. Anarko itu lebih jadi kalau saya lupa ingat tapi mungkin semoga benar ya. Iya. Itu dasarnya mungkin dari Das Kapital sebenarnya.
Tahu Das Kapital? Enggak juga. Bukunya Karl Marx. Oke. Dari Kata kamu Karl Marx komunis bukan? Komunis. Salah. Karl Marx itu ahli ekonomi. Pemikir ekonomi. Yang membuat Das Kapital menjadi dasar komunis adalah Duan Stalin, Duan Lenin. Saya lupa. Stalin. Lenin. Revolusi Bolshevik kan si Lenin kan, yang dia ngejar sampai Saint Petersburg. Saint Petersburg. Sampai si kerajaan Rusia itu. Nah, yang apa? Revolusi Merah kalau nggak salah dulu ya. Revolusi Merah ya. Itu kan dia yang meng-create itu gitu. Dia yang menciptakan, dia yang apa? Menggabungkan pemikiran Karl Marx, siapa. Di itu dan di Karl Marx tidak pernah menyebutkan kalau agama itu dilarang, tidak. Nah, dia buku ekonomi itu. Dia tuh kalau garis besarnya dia menceritakan tentang apa? Sistem perekonomian yang ideal untuk manusia. Betul? Manusia. Nah, itu dikembangkan. Sistem ideal manusia adalah cukup satu tunggal. Nah, tunggal itu itu kan dikembangkan lagi sama pemikir-pemikir lain menjadi lahirlah komunis. Nah, lahirlah dari Das Kapital juga lahir juga anarko. Pemikiran anarkisme. Dia itu dikombin dengan buku-buku, dengan pemikiran Nietzsche. Aduh, siapa lagi? Spiegel, siapa gitu. Saya kan kalau nggak salah si anarko teh biar jadi anarko teh biar kedengaran sama pemerintah kalau nggak salah. Anarko tuh naiknya pas saat perang saudara Spanyol tahun 20-an. Kan dia fasis tuh Spanyol gitu, si Franco kan? Iya. Kan? Nah, mereka Antifa tuh lahirnya di situ. Sebelum Italia, sebelum perang dunia, sorry, saya baru inget. Pas zaman itu. Di Spanyol, pas perang saudara itu. Spanyol perang saudara kan, si diktator kan, si itu suaminya ini Evita Peron. Si presidennya kalau nggak salah. Nah, itu yang yang otoriter. Tapi dia di backup-nya juga sama Eropa, Inggris semua mendukung dia. Makanya kalah tuh pergerakan antifasis itu di situ. Anarko mulainya seingat saya di situ. Seingat saya itu dulu ada apa ya? Ada bukan universitas, kayak ada komunitas internasional yang membahas tentang komunis, malah lahirnya di Perancis loh. Sosialis lahirnya di Perancis loh. Sosialis tuh. Sosialis di Perancis. Bang, ini mas saya benar-benar blank, Sama. Saya kami anarko tuh misalnya anarko mas biasanya tuh anarki tapi maksudnya bikin kegaduhan biar kedengaran itu. Kalau saya mah tahu anarko itu karena kemarin itu ada yang ramai buruh-buruh. Arak, ngopi, jeung ngarokok. Yang ramai buruh akhirnya polisi itu melebeli mereka sebagai anarko gitu. Nah, itu iya karena polisi juga kan bingung ngelabelinnya apa. Mau dibilang sebagai makar bukan makar, tidak ada perusuh dan tidak ada tuntutan nggak ada, cuma ada tuntutan pasti. Ya. Cuma demonstrasi ada tuntutan, tapi tidak ada. Kalau makar itu kan ditemukannya bom molotov, ditemukannya apa, senjata apa itu kan bisa dianggap makar. Makar itu melawan pemerintah. Ya. Melawan pemerintah yang legit apa ya? Yang ada gitu ya, yang resmi, yang sah gitu. Oke. Makanya bingung yang dikambing hitamkan apa? Ya karena ngelihat di Eropa semua yang berbau apa namanya demo kan selalu black bloc yang maju. Ya, black bloc kan yang maju. Si anarko yang berbaju hitam semua gitu. Ya, rusak. Nah itu, ini kayak gini nih, kayaknya pergerakannya kayak gini nih si kegiatannya. Kita anggapnya mereka anarko dan mereka bilang anarkis. Malah anarkis tidak, istilah anarkis itu tidak membenarkan kekerasan. Aslinya mah memang tidak membenarkan kekerasan. Nah ini kan sebagai orang awam bahwa anarkis itu ya harus kekerasan tidak sebenarnya. Ya. Tapi itu enggak sekarang apanya si anjing aing kudu mikir loba pisan kieu goblok. Sila teu mikir kieu anjing. Jadi ini maksudnya yang antifa yang menjadi pergerakan ini mereka hardline semua. Karena dengan softline mereka tak terdengar dan tak terdengar lah, nggak masuk berita, nggak masuk apa, dan dengan itulah mereka melakukan hardline dan sebisa mungkin mereka tidak melanggar hukum yang berat, peraturan yang berat. Ya artian kalau kamu dipenjara karena demo paling cuma 2 minggu dikeluarin, masuk catatan polisi itu aja. Merusak kan kayak main monopoli lah, merusak fasilitas umum, penjara 2 hari kan. Menang 2 putaran, menang ngilu. Nah, itu mungkin beberapa bulan.
tapi tidak dianggap sebagai kejahatan berat, kejahatan ringan. Kejahatan ringan pun itu biasanya dalam kurun waktu sekian tahun dihapuskan oleh negara kan gitu. Jangan sampai kalau mau memang yang saya tahu jargonnya bukan jargon apa namanya, ketika mereka akan melakukan pergerakan tersebut, pergi melakukan pergerakan tersebut, mau demo apa, biasanya di awal sudah ada kayak bukan tim leader lah, kayak apa namanya si pengarah gaya lah, sebenarnya ada tim leader mah kesana tertata dan teratur kan gitu, yang selalu menjaga jangan gini, jangan gitu, jangan gini, jangan gitu, kalau ulah gitu, lagi, aman gitu. Tongpo beungeut tutupan untuk mah teka foto, teka mapping ke polisi, otoritas mana gitu kan standarnya. Di saat terjadi kericuhan kan biasanya itu pemicunya belum tentu dari orang-orang itu. Biasanya apa namanya yang boncengers teh nih ngiluan yang sok ini lah. Kata kamu dari 1.000, 2.000 yang demo itu yang kelihatan seperti black bloc, yang tahu sampai dalam mengenai apa yang mereka omongin, apa yang mereka pegang teguh pendiriannya berapa persen? Dari 1.000 aja. 1.000-nya. Nah, palingnya 2%, Ya mungkin saya kalau paling besar 30 lah. Paling besar 30%, paling besar. Pasti kan kalau enggak nanti clash-nya sama polisi. Udah clash sama polisi, bawanya langsung ke brand-brand kapitalis biasanya. Ya. Kalau yang ke lain-lain itu ada penunggang Iya, penunggang lah gitu ya. Boncengan lah. Ditumpangi mau jadi kakak bangsa tuh gitu. Nah, gitulah karena nggak bangsa juga berdasarkan karena emang mereka ya ada semua orang pasti punya niat jahat lah. Yang mana rajin sholat, yang mana rajin ibadah, pasti ada. Kalau lagi ngelamun mah terbesit ada ide jahat apapun aja cuma ini permainan lucu gitu ya kayak gitu kan. Ini bujuk awet halus colek tapi ente itu kan niat jahat, bener nggak? Nah, ketika lagi ada suatu chaos, itu kan chaos ya. Chaos itu bukan berarti suatu ketidakteraturan. Dan di situ pasti ada kesempatan, di situ pasti ada kesempatan gitu. Dan ketika orang lagi gitu, saat lagi gitu adrenalin naik, endorfin naik, kesempatan itu kita akan ingat dengan apa yang kita pernah pikirkan dulu. Karena itu di bawah sadar kan, dalam bawah sadar, anjing siapa tuh eta halus bala nyeceng anjing, duit kurang, mumpung kieu cokot. Berikut eta teh anu 70%-an gitu. Ya, mungkin dia saya nggak tahu angka eksaknya berapa, tapi ya misalnya yang benar-benar tahu ya, jadi biasanya istilahnya yang ring 0, ring 1 itu 30 sampai 40%. Sisanya itu ring 3, ring 4, ring 5, maksudnya yang kenal, temannya teman-teman yang saya teman-teman masih tahu lah apa tujuan kita untuk ke sana. Temennya dia cuma tahu kalau itu kita mau ke sana. Mau ngedemo tentang undang-undang tentang kerjaan, udah aja. Tapi dia nggak tahu hasil yang ingin kita dapatkan di awal obrolan kayak gitu. Mungkin ya. Benar tah, banyak detailnya. Banyak detail lah, sampai saya benar-benar blank, weh. Blank ignite. Saya juga saya udah bertahun-tahun nggak mikirin ini, jadi harus dipikirin lagi. Soalnya pas baca ini, ini masih nggak sampai, saya pikir nggak sedalam itu ngobrolnya. Gitu. Saya mau nanya nih, yang terakhir lah ya. Bebas. Nggak. Supporter bola masuk golongan ini nggak? Misalkan kita dari kota A membenci ke kota B, itu masuk golongan fasis nggak? Selama pas saat pertandingan sepak bola mah nggak? 90 menit. Iya. Tapi ada koridor juga palingan. Ada beberapa. Ya ada radius juga dari situ. Ya maksudnya ada koridor dari. Ada batasan-batasannya gitu kan. Atau apa gitu kan. Ada enggak? Kalau wajar. Oke. Misalnya ketemu di jalan, saya pakai baju Persib, dia pakai baju kita musuhnya MU. Saya pakai SM, dia pakai MU lah misalnya gitu kan. Ketemu di jalan, habis misalnya 2 jam lalu ada pertandingan. Saya mau ajak dia berantem nggak masalah. Tapi berdua aja. Kalau nggak bawa. Tapi nggak, aing bagi bola, anjing mana goblok tadi? Ya kayak gitulah. Terus pasti ada sesuatu yang memprovokasi sebenarnya. Jangan sampai bahasa-bahasa ya. Jangan sampai jangan dibawa ke sehari-hari. Saya mikirnya gitu, walaupun ultras yang ada di mana-mana kan sampai mereka bawa ke mimpi. Ngerti nggak maksudnya? Ke mimpi itu sampai kasar kayak di pikiran tuluy gitu. Padahal itu doge sampai di itu ultras kan pada gitu kan yang Itali di mana kan gitu.
Sampai itu way of life itu jadi Sampai religion. menjadi benar hidup gitu. Ya, bola adalah Football is my religion gitu ya, kan. bola ada apa? Agama saya gitu kan gitu. Tapi ada batasan-batasannya. Ada batasannya tetap. Iya. Jadi nggak sampai. Jadi Ya berpikir pintar tadi. Rivalitas silakan berarti. Rivalitas itu harus Nggak ada masuk main. gol. Nah, namanya kan Maksudnya nggak masuk olahraga. gol- nggak masuk Olahraga golongan rivalitas itu maka ya? Boleh. semangat. Asal jangan sampai anjing Kebablasan. nggak mau makan bakso tahu karena bakso tahu Buatan dari Bandung. Bandung. Iya, jangan kayak gitu anjing. Itu Kan goblok gitu mah anjing. Lapar mah dahar we anjing. Gobloknya bener tuh. Jembatan pae. Belegu anjing. Nah, tadi banyak pisan banyak pisan apa namanya tuh? sesuatu yang bisa didapat ya. Dari Buat kita. dari pembicaraan terusnya maksudnya semua yang kita nggak tahu juga Iya. dia ada nih dari Bang Dari Dido. Dido. Salah kan diganti ngarantenya. Di ese batur. Ya, pertanyaan terakhir ternyata masih ada satu pertanyaan terakhir tentang apa tuh? Antifa hooligan sa. Nah, kebanyakan nih buat sekarang-sekarang nih Kan anti lagi hooligan. lagi rame lah gitu. Pendapat Mang Dodi gimana? Emang Dido gimana? Menurut saya anti hooligan itu adalah hooligan yang tadi kamu tanya sebelum sesi di cut. Oke. Itu anti hooligan. Betul. Ya, rivalry boleh, rivalitas boleh. Boleh. Harus. Harus. Ya biar timnya semangat, walaupun aing itu bagi bolanya. Tidak mendalin bola. Ya. Dari sisi sosialnya lah ini ya. Betul. Ya, nggak salah itu juga. Cuman yang salah ketika semua aspek kehidupan dijadikan rivalitas. Oke. Betul. Itu akan jadi sempit. Betul. Ketika sempit akan lebih banyak apa namanya non anjing Nah. menjadi fasis kata Betul. saya. Akhir-akhirnya Kata saya. ujung-ujungnya pasti ke sana. Ya. Jadi membenci ya asalnya saudara. Iya, kebencian berlebih. Ya. Benci boleh, tapi rindu. Tapi maksudnya maksudnya ya berlebih lah sampai masa kata siapa orang apa gini deh kata siapa bobotoh orang Sunda semua tidak. Betul. Orang Jakarta juga banyak orang bobotoh yang suka Persib kan. Ya. Kata siapa Dejek semua orang Jakarta. tidak. Ada orang Padang, ada orang mana, ada orang Sunda juga. Betul. Ya udahlah gitu, bola aja ketika 90 menit. Ya kalau mau ya 90 menit aja, kalau mau di luar itu cari masalah lain lah, jangan masalah bola. Nah, Gitu. jangan sangkut paut Dengan bola udah gitu. Kecuali abis baru beres bola berantem ya baru beres bola Beres itu bola. juga. Karena menang atau kalah gitu kan, dan jangan sampai merusak Nah, ke orang lain yang tidak mengerti tentang itu gitu loh. betul. Mukul rata jadi aksi. Iya, samain plat B anjing KB Jakarta kan udah jadi menyempit Nah, maknanya. tidak pintar. Iya. Oke. Nah, itu berarti ya itu memang yang sering terjadi ya Itu sekarang yang sering ya. terjadi. Mudah-mudahan memang itu terus dikikis Jadi ya, emang rivalitas yang kebablasan itu. Penting, rivalitas Ya. perlu penting gitu kan. Cuman ya ada batasnya. Iya. Kualitas iya betul. Jangan sampai jadi berlarut-larut terus jadi kemana-mana gitu. Iya. Yang asalnya 11 orang main atau 12 sama penonton gitu kan. 12 penontonnya maksudnya 12 apa sih 12 penonton disebutnya Penonton Pemain ke-12. 12 gitu. Ya udah gitu. Iya. Tapi jangan sangkut pautin ke luar ranah-ranah yang nggak jelas. Malah ke aspek-aspek lain aspek gara-gara beda A atau B gitu kan. Beda klub lah ya. Nah, seperti itulah ya. Ya itu kalau itu udah jadi ultras bukan hooligan. Oh ya. Ultras mah iya benar. Iya. Playoff Itu lah, jadi ultras. buat mereka mah. Ultras kan itu mah. Iya. Kalau hooligan kan cuma ada 90 menit ya. Itu kan apa namanya subkultur di bola ya, berarti ya. kan. Hooligan, ultras, apa lagi ya? Bara Bravas, Persida. Ketika nyawanya dari sebutan dan kemudian diterapkan dalam hidup, ya menjadi cara kamu menjalankan hidupnya itu gitu. Betul. Ya, benar. Karena hidup bukan hanya sekedar sepak bola Betul. ya, masih banyak. Nyari cuan. Cari cuan. Dan dapur juga harus ngebul. Betul, itu paling penting. Iya. Betul. Jangan lupa ya, support band saya mau recording nggak punya duit, dibeli merchandise-nya ke Yogi Bongging. Brawlers ya. Boles. Ada 3 desain. Ada 3 desain. Ke Yogi Bongging. Ke Yogi Bongging aja Pokoknya kontak. Yang jabrik lah Yogi Bongging. Main motor dah. Oke ya. Tuh pertemuan kali ini gitu aja ya. Siap. Ya, Terima sangat kasih menarik banyak. ya. Siap. Nuhun Sangat pisan. menarik. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan lagi di email ke saya juga boleh. Boleh, ya. Di WA saya juga boleh, di DM juga boleh, mangga saya Boleh, jawab. ya. Terbuka lah ya. Betul. aja lah. Ya, yang Dan sekarang sangat menarik ya. satu pesan, Oke. jadi manusia itu harus open minded, Betul. Open pikiran minded. selalu terbuka,
jangan sempit kecuali eceng. Kalau eceng mah nyangga saya Nyata tekennya. payo anjing. Hadapi jalani kehidupan dengan pikiran terbuka. Betul. Ketika orang bilang tidak, belum tentu yang orang ini bilang iya. Betul, betul. Orang tidak juga pasti ada jalannya lah gitu. Jangan disempitkan ke orang yang bilang tidak terus gitu. Kita cari nih pembenaran, bukan pembenaran dan kebenaran. Pembenaran itu adalah suatu hal yang salah yang dibenarkan. Kalau kebenaran yang sudah pasti benar. Yes. Gitu. Yes. Itu aja. Oke ya. Kalau mau jadi skinhead dan super itu pilihan lah itu. Way of life mah. Dan satu lagi pilihan. dari dulu pun skinhead itu bukan genre musik. Udah saya paling Betul. kesel nih ngejelasinnya. Skinhead Skinhead way itu of life. cara kamu menjalankan hidup udah. Kalau musik, oi music. Kalau skinhead mah musik semua didengerin. Dangdut gede-gede kan ada OKP. Oh ya, didengerin dangdut juga. Sebagai yogenya. Sebagai dangdut anjing. Itu mah saya bukan DJ, selektor. Ya, Kalau DJ sebagai mah selektor, kalau gitu. DJ mah bisa bikin musik, saya mah cuma milihin musik buat yang Satu nonton. lagi pertanyaan. Oi, hardcore atau Britpop? Semuanya dong. Oke. Semuanya dong. Kecuali K-pop ya, saya nggak ngerti enaknya di mana. Bukan masalah K-popnya ya. Ya. Saya nggak ngerti enaknya di mana gitu. Ya. Dan di bawah joget saya nggak bisa jogetnya gitu. Entah apa nama ini, gue joget. Oke ya gitu aja episode kali ini ya. Siap. Saya Hajebo. Terima kasih, saya Dido. Sesion. Nah. Bye. Dadah. Senandung berjumpa, berdansa bersamanya, menyentuh logika, menjawab semua tanya, meresapi indah, merasuki fana. Halo, perkenalkan saya Gatot dari Interval Dynamic Creative Space, salah satu creative space market baru di Kota Bandung, tepatnya di Jalan Sareasih nomor 12 Bandung di Pasar Kontemporer Sarijadi. Buat teman-teman yang punya usaha F&B, fashion atau lain sebagainya, bisa untuk merapat dan bergabung di Interval. Sekian, terima kasih.